Baik, malam hari ini kita belajar hadis arba'in, ya, insya Allah. Mungkin sebagian jenengan sudah pernah, ya. Sudah pernah belum? Sudah pernah Bapak Ibu belajar hadis arba'in? Dereng. Anak-anak kita yang di pondok udah hafal, Ammar itu udah hafal, hadis arba'in 42 itu udah hafal, beserta artinya sebagian dengan syarahnya. Nah, adiknya juga sudah hafal hadis arba'in. Memang ketentuan dari pondok sudah harus menghafal hadis arba'in. Hadis arba'in ini hadis yang pendek sebenarnya. Jawami'ul kalim, pendek tapi maknanya tuh luar biasa. Dan ini ciri khas Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kalau berdoa itu kadang-kadang pendek tapi maknanya luas. Coba doa sabu jagat, ini pendek kan itu, tapi maknanya mencakup seluruhnya. Doanya Nabi Musa, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir, pendek tapi maknanya luar biasa. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, pendek tapi maknanya menyangkut luar biasa. Doanya Nabi Ayub, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin, pendek tapi maknanya luar biasa. Memang Rasulullah mempunyai jawami'ul kalim, kalimat yang pendek tapi maknanya sangat luas. Dan itu sulit sebenarnya kalau enggak betul-betul karunia dari Allah. Kadang-kadang kita menerangkan muter intinya apa to. Jadi kita terangkan muter-muter, Mas, cuma intinya apa to, bingung. Ada profesornya kalau nerangin, kita mahasiswa di belakang itu sebenarnya cuma diem aja, cuma iki jadi nerangin apa to. Nerangin rong papan tulis sama dengan nol terakhir ya. Ketawa sendiri lagi gitu. Kita di belakang ini cerita apa to iki. Nah, kadang-kadang begitu Pak Ibu. Nah, Rasulullah itu mempunyai kalimat yang pendek tapi maknanya luas. Dan dikumpulkan ya, oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di salah satu kitabnya yang bernama kitab hadis. Kalau jangan pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin, itu juga yang nulis Imam Nawawi. Imam Nawawi Bapak Ibu semuanya orang yang umurnya pendek, 44 tahun sudah meninggal, tapi karyanya Masya Allah, nggak ada satu masjid berdiri kecuali pasti pernah dibacakan Riyadhus Shalihin. Gini apa lagi? Di mana-mana masjid bacain tuh Riyadhus Shalihin. Nah, umurnya cuma 44 tahun. Beliau termasuk orang yang meninggal belum sempat menikah karena saking cintanya dengan ilmu. Masya Allah. Bayangin, Imam Nawawi itu Bapak Ibu ketika kecil diajak main, dipaksa dolan, niku nangis. Orang gelem dolan, pengen sinau. Anak kita kon sinau nangis. Imam Nawawi itu disuruh dijak main nangis, orang gelem. Gak mau dolan Bapak Ibu. Beliau menceritakan tentang dirinya ketika masuk Mahad ya, tempat belajar, umur 19 tahun itu beliau bilang 2 tahun pertama tidak pernah meletakkan punggungnya tidur. Sehingga dia kalau tidur, dia tidur hanya sambil duduk sesaat. Saking cintanya dengan belajar. Ini Masya Allah ya. Beliau adalah Yahya bin Saraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi ya. Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di kota Nawaw. Makanya namanya Imam Nawawi ya. Saya bacakan sedikit nanti step by step. Ini pertemuan kedua, saya bacakan lagi sedikit tentang sejarah beliau. Itu adalah ibu kota Suriah kalau sekarang ya, yang sempat perang rame kemarin ya. Guru beliau yang pertama adalah ayahnya sendiri ya. Beliau terkenal dengan orang yang soleh dan sangat bertakwa. Digelari Muhyiddin. Dia nggak mau sebenarnya gelar Muhyiddin, penghidup sunnah. Dia nggak mau sebenarnya dikatakan seperti itu, tapi orang-orang menyebutnya Muhyiddin. Nah, nanti step by step saya bacakan sejarahnya. Jadi satu partisi biar jenengan ingat maksudnya. Baik, kita masuk ke hadis pertama. Ini hadis yang sangat penting, ya. Sangat penting. Jadi sebagian berdasar ulama itu kalau berpendapat tentang hadis niat mengatakan
nek isoki Senin tu belajar niat, Selasa yo belajar niat, Rebo belajar niat, ketemu Senin meneh belajar niat. Lebih tepatnya belajar ikhlas, Bapak Ibu semuanya. Nggih. Dan inilah pondasi dari amal ibadah kita. Namanya pondasi, kalau pondasinya rapuh ya bubar, Bapak Ibu. Jenengan tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali jenengan niatnya betul. Makanya di dalam banyak kitab hadis niat itu diletakkan di hadis nomor 1. Termasuk di hadis arba'in ini diletakkan di hadis nomor 1. Di hadis ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggih. Nanti jenengan tentang siapa Umar bin Khattab jenengan baca sendiri. Saya nggak akan bahas dalam. Biasanya kalau belajar hadis perawinya juga dibahas dalam. Tapi kalau mingguan saya kira nanti terlalu lama. Nggih. Biasanya perawinya dibahas satu persatu sehingga kita bisa mengambil faedah dari sejarah yang meriwayatkan. Tetapi sekali lagi di sini jenengan untuk yang meriwayatkan jenengan pelajari sendiri di rumah. Ya. Tentu saja jenengan bisa baca sekarang ini tentang Umar bin Khattab. Sudah sangat banyak ya, tulisan tentang beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sudah hafal insyaallah nggih, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niatnya. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Ini perhatikan ya. Apa maksud tergantung? Ada 3 maknanya, nanti kita bahas. Gerak seperti ini memang kadang-kadang butuh waktu untuk sembuh ya Pak Ibu. Apalagi kayak saya yang bekerjanya bicara itu memang butuh waktu ya, subhanallah. Innamal a'malu binniyat. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang ya, akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Nawa. Sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, Masya Allah, kalau kita paham hadis ini, demi Allah jenengan itu bisa dapat keuntungan besar. Contoh. Dalam kasus manawa, dalam kasus bergantung kepada apa yang diniatkannya. Seseorang, nanti kita satu waktu bahas hadis itu juga insya Allah. Seseorang niat tidur di waktu malam, gasik dengan tujuan untuk bisa bangun sholat malam. Niatnya apa? Tidur, istirahat agar bisa bangun sholat malam. Niatnya qadarullah tekan subuh demi tani. Qadarullah sampai subuh baru bangun. Pertanyaannya, apakah orang ini mendapatkan pahala sholat malam? Jawabannya iya, dapat. Bapak Ibu, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lantas tidurnya itu kan dia nggak sholat malam. Kata Rasulullah, itu adalah sedekah dari Allah untuknya. Bayangin Bapak Ibu, podo-podo turu sewengi, podo-podo tangi pas subuh, satunya niat sholat malam, satunya enggak. Satunya dapat pahala sholat malam, satunya tidak. Makanya wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang itu mendapatkan apa yang diniatkannya Bapak Ibu semuanya. Bayangin Bapak Ibu. Makanya jenengan belajar seperti ini, niatnya menyelesaikan kitab hadis arba'in. Ya Allah, saya niat nih malam ini
pokoknya diberi umur atau tidak, niat saya pokoknya saya akan menyelesaikan kitab hadis arba'in sampai 42. Andai Bapak Ibu ternyata jenengan meninggal di tengah jalan baru belajar 10 hadis, mudah-mudahan Allah sudah catat jenengan seolah-olah sudah belajar 42 hadis. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nggih? Karena kita tidak tahu. Tadi pagi saya ceramah Bapak Ibu, ada Pak Sugeng namanya, sesepuan. Selesai ceramah, sholat suruh, pulang, kemudian di Jabal Nur itu turun jalannya, tiba-tiba jatuh lemprok, geliang. Hanya kita gotong sampai ke rumahnya. Bayangkan, sehat sebelumnya tiba-tiba geliang, sesepuan. Artinya nyawa itu tipis banget. Kita sama-sama tidak tahu akan sampai kapan belajar, tapi niat panjenengan pokoknya saya mau menyelesaikan kitab ini sampai selesai insya Allah. Kemudian dikatakan, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Di sini Rasulullah mencontohkan, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat tuh pahala dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia atau karena urusan perempuan yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, akan dia dapat tuh insyaallah nggih. Dulu tuh ada orang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah dalam rangka untuk ngoyak-ngoyak Ummu Qais. Ummu Qais itu wong ayu. Jadi dia hijrah itu bukan karena ngelu Rasulullah, tapi karena ingin menikahi Ummu Qais. Nah, Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan. Di sini Rasulullah contohkan dua ibadah yang besar, yaitu hijrah. Hijrah ini pula ibadah abote pol. Ini apa nggih? Bayangkan, hijrah itu meninggalkan semua yang dimiliki, pergi ke tempat yang dia nggak punya apa-apa. Bahkan sebagian istrinya nggak dibawa. Abdurrahman bin Auf niku sing sugih men. Niku ketika hendak hijrah dicegah sama istrinya, itu dicegah sama saudaranya. Entuk hijrah, ning kowe ora entuk melu. Bayangin. Jadi beliau itu pindah dari Mekah ke Madinah itu nggak bawa apa-apa, kalau orang kaya. Pak yang indah Bapak Ibu. Artinya apa? Ini sebuah ibadah yang besar. Hatta ini ibadah besar, walaupun ini ibadah besar Bapak Ibu, kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, yang nggak dapat pahala. Itu maksudnya. Jadi Rasulullah kasih contoh sing pol sisan. Hijrah niku abote pol-polan. Saja kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, enggak dapat pahala. Apalagi yang kecil-kecil. Kita berangkat ke masjid, kita sedekah, itu dibandingkan hijrah itu enggak ada apa-apanya, Bapak. Enggak ada apa-apanya. Maka ini jadi pondasi buat kita belajar. Kita belajar dari awal sudah pasang niat, saya cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selalu saya perbaiki setiap hari. Jadi di antara kegiatan kami di rumah, diskusinya adalah, saya bilang sama istri, nih aku kira-kira wis ikhlas urung dino iki. Begitu Bapak Ibu. Ini beneran tiap hari Bapak Ibu. Menjelang tidur, nih aku wis ikhlas urung dino iki. Pangapurane yo nek aku urung ikhlas. Nek aku dia salah, minta maaf ya. Begitu. Jadi kan begitu enggak Bapak-bapak? Mau tidur jenengan salaman sama istri, pegang istri. Jenengan panggil apa? Bu, nek aku deh salah-salah ya dimaaf kayak gitu. Kalau saya meninggal malam ini, mudah-mudahan dimaafkan. Saya lakukan itu tiap malam, Bapak Ibu. Tiap malam. Dulu waktu pertama istri nangis. Ketika saya minta maaf, nih saya minta maaf ya, bukan salah-salah. Ora pamitan toh ya, oh cucunya mati ya. Ketika sudah biasa, itu menjadi ritual yang tiap malam kita lakukan. Dan itu serius, saya minta maaf itu serius Bapak Ibu.
Kenapa saya merasa punya salah seharian? Mungkin ada ngomong keras, mungkin ada yang nggak pas. Kita betulin terus tuh keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, niat ibadah itu adalah pondasi dari seluruhnya. Tolong jangan pegangin betul. Jangan sampai keliru di bab niat. Maksud innamal a'malu binniyat, amal itu bergantung kepadanya. Kata-kata bergantung itu artinya tiga, Bapak Ibu. Sebagian orang mengatakan dua. Ya, saya mengambil yang tiga. Yang pertama, seluruh amalan diterima dan tidaknya oleh Allah bergantung kepada niatnya. Satu. Arti dari innamal a'malu binniyat di bagian awal hadis itu, kata-kata tergantung kepada niatnya maksudnya seluruh amalan itu diterima atau tidaknya. Di bab pertama, diterima atau tidaknya bergantung pada niatnya. Paham Bapak Ibu? Yang kedua, misalnya gini, misalnya jenengan sholat, jenengan haji, jenengan apapun itu tergantung niatnya jenengan apa. Jenengan bisa mengkira-kira. Contoh, Mas Firman ngimam, maghrib, biasanya pakai kuliah dan kulhu. Tahu-tahu ada, pikir saya kepala sekolahku. Gara-gara anak kepala sekolahnya Mas Firman merubah, tak mau Ali Imron lah. Misalnya seperti itu. Itu sudah berubah niat tuh. Jadi keikhlasan kita diuji ketika sholat tuh. Kita bisa menyikapinya dengan biasa, anak kepala sekolah ya biasa wae. Kita lawan maksudnya. Tapi kadang-kadang ada yang saya pengen tunjukkan, saya pengen bagus di hadapan dia. Nah ini terpengaruh berarti. Jadi tergantung maksudnya adalah diterima dan tidak sebuah ibadah tergantung kepada niatnya. Yang kedua, maksud tergantung pada niat adalah besar kecilnya pahala yang kita terima bergantung pada niatnya. Arti innamal a'malu binniyat yang kedua maksudnya adalah besar kecilnya pahala yang dengan peroleh bergantung kepada niatnya. Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala menyebut banyak amalan kecil yang berpahala sangat besar gara-gara niatnya, tapi banyak pula amalan yang kelihatan besar menjadi kecil gara-gara niatnya. Jadi sama-sama di soft satu dengan sholat, antara satu dengan yang lain berbeda pahalanya, bergantung tingkat niatnya, tingkat ikhlasnya. Maksudnya niat karena Allah total atau bukan, ada embel-embel yang lain atau bukan. Semakin jenengan ikhlas karena Allah, semakin besar pula pahalanya. Itu Bapak Ibu. Nanti kita rinci. Yang ketiga, maksud innamal a'malu binniyat adalah ringan beratnya sebuah ibadah juga bergantung ke niatnya. Jenengan kalau niat tekadnya kuat tuh ringan Bapak Ibu. Amar itu sudah biasa. Kalau imam di al-yakin, bacaan kayak tadi itu rakaat 1 2 itu jadi satu rakaat udah saya ajarkan begitu. Jadi bacaan tadi itu kan satu halaman tuh. Biasanya kalau di al-yakin bilang mar rakaat 1 baca 1 halaman, rakaat kedua baca setengah halaman. Ini tadi 3/4 halaman dan sepertiga halaman, 2/3 halaman dan sepertiga halaman yang tadi. Gitu. Kalau jenengan niatnya kuat, gitu, jenengan gak akan mengeluh. Orang istilah kayak kata ibu saya dulu, rampung iki gitu. Lagi sholat gitu, iki tuh orang rampung gitu bukan, gitu. Kalau jenengan niatnya kuat Bapak Ibu semuanya, insya Allah nggak akan terjadi seperti itu. Jadi innamal a'malu binniyat maksudnya adalah berat dan ringan sebuah ibadah bergantung ke niatnya. Kalau dia udah paham ini, saya yakin dia merasakan, betul-betul merasakan bahwa memang niat itu mempengaruhi, mempunyai energi Bapak Ibu. Saya kalau ngetut kayak sakit ini, nggak keluar suaranya hari ini. Saya tadi hampir mau izin gitu, saya pikir baru mulai udah izin. Makanya saya niat total sehingga Allah kasih energi Bapak Ibu semuanya. Ini bukti nyata bahwa niat itu luar biasa.
Saya kasih contoh aplikasi yang bisa kita gunakan, dan contoh ini contoh nyata bab tentang niat, bahwa ini efeknya sangat besar kepada kehidupan kita. Sambil diunjuki Bapak Ibu. Agak santai nih, karena saya nggak bisa ngomong keras-keras banget ini. Malah kayaknya malah beruntung jadi nggak cepet-cepet. Biasanya saya ngomong cepet banget loh. Jenengan nanti bisa lihat nih, di dalam Quran surah Ali Imran, Quran surah Ali Imran mulai ayat ke-36, 37 dan 38. Saya tidak akan bahas dalam, tapi jenengan ini referensi buat jenengan nanti dibaca terkait dengan kisah yang mau saya ceritakan. Itu kisahnya ketika Maryam lahir. Itu kisah yang menakjubkan ya. Kalau jenengan paham ayat itu menakjubkan sekali. Saya kalau baca ayat itu dan tafsirnya nangis saya terus terang. Sampai hari ini, baca lagi nangis lagi, baca lagi nangis lagi. Kenapa? Karena make sense atau pas dengan apa yang terjadi di zaman kita sekarang, apalagi Pak Firman yang pendidik. Imam Bukhari, jangan tahu nih, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Beliau itu menghafal 300.000 hadis, Bapak Ibu. 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis dhaif. Bayangin, oke Ranio? Yang beliau letakkan di kitabnya 7.000 dengan pengulangan. Tanpa pengulangan 4.000. Jadi 4.000 kalau tanpa pengulangan, 7.000 kalau ada yang redaksi mirip-mirip kayak mengulang, itu 7.000. Bayangkan yang ada di dalam otaknya sedemikian dahsyat. Beliau itu ketika lahir, bapak ibunya ada komitmen sebagaimana komitmen di dalam Quran surah Ali Imran 36, 37, 38 ini. Jadi diambil dari ini, kisah ini. Bapak ibu ini berkomitmen, pokoknya anak saya harus jadi orang yang bermanfaat di dalam agama ini. Komitmen bersama, dari awal udah komitmen begitu. Bab niat itu berarti niat orang tuanya benar-benar pengen membuat anak yang soleh. Inilah ketakdir bapak ibu. Ketika lahir, belum lama bapaknya meninggal. Orang-orang hebat itu bapaknya meninggal pagi, Mas Firman. Imam Syafi'i bapaknya meninggal, Imam Ahmad bapaknya meninggal. Jadi ibu-ibu jangan sedih. Orang-orang hebat itu hasil karya ibunya. Imam Syafi'i itu sama, ibunya yang rekoso. Bapak itu meninggal ketika Imam Syafi'i kecil. Termasuk Imam Bukhari, termasuk Nabi Muhammad SAW, bahkan belum lahir bapaknya sudah meninggal. Jadi ibu-ibu sekali lagi jangan kecil hati. Kalau ketakdir, kalau misalnya suaminya dipanggil duluan, ingat orang-orang besar itu produk dari pendidikan ibunya. Jangan protes bapak-bapak. Masya Allah ya. Beliau ini karena sudah komitmen dari awal, ibunya bilang pokoknya saya tetap niat jadikan anak ini untuk menjadi ahli agama. Ini kan niat zaman sekarang juga butuh kayak gini nih. Saya dengan istri udah niat begitu. Pokoknya kita mau udahlah, nggak usah silo dengan dunia gitu. Anak-anak kita di bidang itu aja. Kalau ngetut ke saya, anak saya termasuk UGM. Karena di UGM nggak ada jurusan agama, makanya ke UAD insya Allah. Dasarnya gratis. Dasarnya gratis. Kemudian ketika umur sekitar 5 tahun, ibunya meletakkan di majelis Quran. Ketahuilah Bapak Ibu semuanya, qadarullah Imam Bukhari itu waktu kecil sakit dan buta kedua matanya. Bayangin coba, gimana rasanya jadi ibu?
Wis pengen dadekke bocah tadi bocah soleh, jebul malah buta kedua matanya. Niku pripun coba? Kemudian tetap dibawa ke majelis ilmu, kemudian syekhnya membacakan Quran surah Qaf dari awal sampai akhir. Ternyata setelah selesai dibacakan surah Qaf, gurunya bertanya, siapa di antara yang datang ini yang sudah hafal surah Qaf yang barusan saya baca? Maka Imam Bukhari kecil mengatakan, saya hafal apa yang kau barusan bacakan. Dan hafal lewat hati. Maksudnya dia itu hafal di sini dan di sini, bukan hafal di luar kepala. Ini coba betul. Hafal betul-betul masuk ke dalam, maksudnya itu. Kemudian suruh baca, Bapak Ibu semuanya. Ternyata betul hafal dari awal sampai akhir. Maka kemudian Syekh ini mengatakan, karena beliau guru tahu ya, bahwa kalau Al-Quran itu insya Allah mudah ya, dihafal. Karena memang janji Allah, Al-Quran itu mudah dihafal. Maka beliau mengatakan belajar hadis ya Le, kira-kira begitu kalau di sini. Maka ketika pulang ke ibunya, diajak ibunya, Bu, saya mau belajar hadis. Lah ibunya kan tahu kondisi anaknya bagaimana. Sudah, Quran dulu aja. Quran dulu aja, nanti kalau izinkan baru nanti belajar hadis. Dia bilang, enggak, saya mau belajar hadis. Begitu ceritanya. Sambil dia merangkak-rangkak kamar, dia duduk. Dia baca ulang surah Qaf. Ibunya sekali lagi kembali ke masalah niat, karena dia niat betul-betul ikhlas karena Allah. Dia minta kepada Allah untuk mengembalikan penglihatan Imam Bukhari, dan ternyata Allah kabulkan. Jadi entah kebetulan entah tidak, yang jelas kisah mengisahkan kepada kita bahwa ketika Imam Bukhari mengurang surah Qaf ayat ke-22, ibunya pas berdoa tentang, ya Allah, wahai yang maha melihat, kembalikanlah penglihatan anakku bertepatan. Ini kisahnya begitu ya. Tentang tepatnya, validasinya bagaimana saya tidak tahu, tapi itu masuk akal. Di dalam Quran surat 22, sungguh engkau dahulu benar-benar lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan penutup matamu hari ini sehingga penglihatan pada hari ini menjadi sesat. Ini ayat untuk orang kafir maksudnya Bapak Ibu. Di dunia orang-orang kafir nggak percaya tentang hari akhir. Nanti di hari akhir akan dibuka, disingkap matanya bahwa iki lo sing dekmen diterangke kalau Rasulullah saiki terlihat terang buatmu, maksudnya begitu. Nah ini kebetulan bertepatan dengan apa yang disampaikan oleh ibunya Imam Bukhari. Nah Imam Bukhari sejak itu bisa melihat kembali ya, dan kita tahu selama 16 tahun beliau menulis Sahih Bukhari. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ke panjenengan bab ini, bahwa niat itu akan sampai kalau dengan tenanan. Itu Bapak Ibu semuanya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan bergantung kepada niatnya. Maka sepidah malih Bapak Ibu semuanya, jenengan duduk seperti ini, niatnya betul-betul cari ridho Allah, supaya jenengan disayang sama Allah, bukan yang lain. Jenengan punya ilmu bukan untuk mendebat siapapun. Jenengan punya ilmu bukan untuk merasa lebih hebat dari siapapun. Pokoknya semakin punya ilmu, jenengan semakin merunduk, semakin merunduk, semakin merunduk. Begitu Bapak Ibu. Oke? Jadi orang berilmu itu justru semakin hilang kesombongannya. Nah Bapak Ibu semuanya, saya singgung sedikit. Apa tuh fungsi niat? Apa fungsi niat Bapak Ibu? Satu, fungsi niat itu berkait dengan tujuan. Dibagi menjadi dua. Tujuannya ikhlas karena Allah atau karena selain Allah. Jadi fungsi niat itu untuk membedakan. Apa tuh tujuannya dengan bertindak itu? Niat itu membedakan antara yang karena Allah dan yang bukan karena Allah. Pertama. Yang kedua, niat itu untuk membedakan ini itu ibadah atau ini itu kebiasaan. Paham maksudnya Bapak Ibu? Contoh. Nih. Jenengan punya kebiasaan mandi
di waktu subuh. Nggih. Rujukan nanti rujukan sama santri biasa nih. Suatu saat jenengan mohon maaf berhubungan suami istri di malam hari. Jenengan adus biasanya adus pagi-pagi biar jenengan sholat subuh. Sholat subuhnya sah mboten? Bergantung kepada niatnya. Mau adus ini niat kebiasaan kok niat mengangkat hadas besar itu Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Podo-podo aduse, podo-podo grujukan, podo-podo nganggo sabun, podo-podo sampoan, tapi kegiatan yang sama ini menjadi konsekuensi hukumnya berbeda ketika niatnya berbeda. Maka di antara fungsinya adalah membedakan antara ini kebiasaan atau ini ibadah. Kemudian fungsinya juga membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sama-sama sholat 2 rakaat. Iki sholat subuh, apa sholat qobliyah subuh bergantung kepada niatnya. Nggih, Bapak Ibu, saya dipahami sampai di sini. Jadi penting buat lihat. Penting. Maka niat itu menjadi pondasi seluruh kegiatan amal kita. Dan niat adanya di hati, tidak harus di lafaz. Kita diajar dari kecil kan usoli fardhu. Itu tuh bukan niat, itu tuh lafaz niat. Di mazhab Syafi'i katanya itu digunakan untuk menguatkan apa yang ada di kolbu. Tetapi jikalau terjadi perselisihan antara kolbu dan lisan, yang menang kolbunya. Jadi kan dari rumah sholat duhur. Sholat duhur jadi ada di rumah. Awalnya duhur kan ya sholat duhur. Sebelum jadi usoli fardhu asri Allah sah buatan sholatnya tetap sah. Sebab nopo jenengan tuh niatnya suka umam pun duhur. Munik ini salah nih jadi. Makanya di sini disebutkan jikalau terjadi ikhtilaf antara lisan dengan kolbi, maka kolbinya yang dimenangkan. Jadi ampun khawatir jenengan. Ampun khawatir. Ada ibu-ibu datang, aku hari ini nggak puasa, kenapa? Mau bengi aku terawih. Loh, hubungannya terawih kalau puasa apa? Aku mau bengi kalau orang melu kalau masuk nawa itu sok mau godin. Ya apa hubungannya? Jenengan sudah mengatakan karena tuku lombok yo gowong-gowong sahur iku jenenge wis niat puasa nggo sesuk. Paham Bapak Ibu? Ada kerentek di hati untuk puasa, ya itu sudah niat namanya. Jadi jangan mempersulit diri. Silahkan kalau jenengan termasuk yang masih mengatakan aku tetap butuh lafaz monggo. Ada pendukungnya. Walaupun lemah. Jadi yang mengatakan lafaz pun kalau lafaznya keliru ora apa-apa. Itu maksudnya, nggih. Nah, niat untuk membedakan tujuannya karena Allah atau selain Allah. Nah, tujuan selain Allah berarti contohnya apa? Riya. Contoh yang paling jelas itu riya, Bapak Ibu. Riya bisa datang sejak awal sebelum sholat, sebelum ibadah, pada saat ibadah atau setelah ibadah. Ini dibedakan derajatnya. Ada orang yang sejak awal sholat niatnya riya. Pokoknya aku niatnya karena sebab sholat itu ono calon mertua aku kayu. Pokoknya aku sholat itu putus ngapi banget. Ini dari awal niatnya pun riya nih. Maka yang seperti itu gak diterima. Udah hilang sejak awal. Ada yang kasih kayak tadi Pak Firman. Lagi sholat Allahu Akbar Al-Fatihah moco kuliah jebul omong dehem iki kepala sekolah aku sih. Rakaat keduanya baca Ali Imran. Gara-gara nah itu riya di tengah. Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Jikalau dia mengatakan dalam dirinya orang pas sekolah ya ben ora apa. Aku tetap tak waca sak isoku. Enggak saya baik-baikin gitu. Maka itu dapat pahala. Demikian juga yang sudah mencoba dan enggak berhasil. Kok rasanya nikmat yo? Nek tenanan ngarepe wong sing tak anggap terhormat aku maca apik yo tenan itu menikmati namanya. Niku masih dapat pahala insyaallah. Ada kasus wis rampung terus riya. Orang sudah haji. Bisa menutup, orang cerita sapa-sapa. Suatu ketika ditanyain, "Pak, jenengan pun kaji?" Pertamanya menang. Kemudian dibilang, "Jenengan iki lho wong sugih lho, mosok ora kaji."
Dan jawab, aku wis ping 5. Kata-kata ping 5 itu pun ria itu. Bagaimana nasibnya? Para ulama sepakat, kajinya tetap sah, dapat pahala, rianya dia dosa tersendiri. Rianya dia dosa tersendiri. Walaupun ada pendapat yang mengatakan batal itu pahala hajinya, subhanallah. Tapi saya termasuk yang meyakini bahwa tetap sah, cuma dia dapat dosa karena rianya. Bismillah. Ini bermanfaat banget Pak Pak. Jadi saya gerok itu disiram kayak gini nih, masya Allah, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan satu hadis pendukung sebagai penutup, insya Allah. Tentang yang tadi saya sampaikan bahwa seseorang itu bisa batal pahalanya. Kasusnya contohnya misalnya di Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan tuh pahala sedekahmu karena aku tuh ngomongin ke orang, misalnya dengan sedekah ke orang. Diomongin terus, dibicarakan terus, ini bisa batal itu. Mari katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Sekali dengan sedekah pun tutup sudah, jangan ceritain terus. Mulane udah buru-buru tak tulungnya aku, sembuh kan dia. Lah ini masalah ini. Jadi jangan sampai jenengan menyakiti orang yang jenengan kasih, menyebut-nyebutnya dan menyakiti. Dikatakan seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia. Jadi katakan jangan lihat dan tafsirnya di Al-Baqarah 264 tentang bahwa memang sebuah ibadah pun bisa batal karena sebuah perlakuan riya. Dalam kasus sholat misalnya, siapa yang riya disifati dalam Quran surah An-Nisa 142 ketika Allah mensifati orang-orang sholatnya orang-orang munafik. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Mereka dikatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia berdiri untuk sholat dia ogah-ogahan, males-malesan. Mereka dikatakan yuraunan nasa wala yadkurunallaha illa qalila. Dikatakan dia males-malesan dan tidaklah dia berdiri kecuali dengan malas, dan dia itu melakukan itu karena dilihat oleh manusia. Jadi kan perhatikan, Imam Ali menyebutkan ada 3 ciri ibadah yang riya terkait dengan hadis tadi ini, ayat tadi. Imam Ali menyebutkan, mendefinisikan, nek jenengan pas dewean kok males sholat nek bareng-bareng api pas dewean Allah berampung. Hati-hati, jangan-jangan kita termasuk orang yang riya. Semangat jika di hadapan orang banyak. Ciri kedua. Ciri ketiga, menambah amalan jika jenengan dipuji. Nek orang dipuji enggak nambah. Jenengan sholat tapi tambah semangat jenengan. Harusnya dipuji dan enggak dipuji enggak ngaruh. Itu orang yang ikhlas karena Allah. Jadi ciri riya dalam ibadah diantaranya adalah malas melakukannya ketika sendirian. Jadi dengan sholat mengini kok males-malesan. Nah, dewean beriku, jadi dengan tanda tanya pada diri sendiri. Oh, jojo aku termasuk wong sing riya. Satu kisah disebutkan bahwa Rasulullah menyebut, ala uhbirukum, mau aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang aku lebih khawatir kepada kalian menimpa para sahabat dibandingkan fitnah Dajjal. Jadi suatu ketika para sahabat yang berkumpul mengingatkan tentang fitnah Dajjal. Kemudian Rasulullah lewat. Dikatakan, mau aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnah Dajjal. Jadi tahu fitnah Dajjal itu kan parah parah. Tapi Rasul menyebutkan, saya tuh lebih khawatir ada sesuatu yang menimpa kalian yang aku khawatirkan di fitnah Dajjal. Maka qulna bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Apa itu? Maka Rasul menyebutkan asyirkul khafi, yaitu syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Riya, dia adalah riya. Apa riya?
Rasulullah menyebutkan, langsung kasih contoh Rasulullah. Ayyakuma rajulu yusolli, ada seseorang berdiri untuk sholat, kemudian fayuzayyinu sholatuhu, dia indahkan sholatnya, dia baguskan sholatnya, lima yaro min naduri rajulin, karena dia tahu dia sedang dilihat oleh orang. Ini Rasulullah kasih contoh langsung di bab sholat loh, bayangin. Sekali lagi, sahabat sedang kumpul, sedang membicarakan, hati-hati ya kalau fitnah dajjal. Dan. Kemudian Rasulullah lewat, Rasulullah dengar, Rasulullah katakan, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian? Maka para sahabat menjawab, qulna bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Apa itu? Riya, kata Rasulullah. Riya, apa itu riya? Seseorang berdiri untuk sholat, kemudian dia baguskan sholatnya, dia indahkan sholatnya, karena dia tahu sedang dilihat oleh orang lain. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi jenengan hati-hati. Sekali lagi, niat itu berpondasi. Jenengan sholat, jenengan ibadah, jenengan sedekah, jenengan memberi makan anak istri, jenengan menyekolahkan anak panjenengan di tempat yang bagus. Niatnya karena apa? Perhatikan betul, tata betul setiap hari, diskusikan dengan pasangan tiap hari, Bapak Ibu semuanya. Karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bergantung apa yang jenengan niatkan, Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi, jadi jenengan perluas bab ini. Sebenarnya bab tentang niat itu banyaknya luar biasa nih. Tetapi tentu saja kita tidak mungkin detail sekali. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pemicu untuk jenengan lebih banyak lagi membaca di rumah. Nah, ini tentang hadis arba'in nomor 1, mudah-mudahan bisa memicu panjenengan untuk sama-sama belajar, kita memperbaiki niat kita, mudah-mudahan ke depan Allah sayangi kita, dan kita betul-betul menjadi orang-orang yang setiap waktunya bertambah dengan kebaikan. Mudah-mudahan lingkungan Masjid Bani Farjan Mubarak menjadi lingkungan yang sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-A'raf 96, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Ingatlah, kata Allah, jikalau penduduk sebuah tempat, sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka Allah janjikan untuk turun barokah ke situ dari langit dan dari bumi. Insya Allah anak-anak kita dimudahkan di dalam belajar, kita berekonomi juga dimudahkan, dan mudah-mudahan kita di dalam beragama pun dimudahkan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Nah, ditutup Mas. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.